Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Nyapa. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Ibrani pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita semua, berbicara tentang nenek moyang kita atau bangsa Israel dalam masa ketika mereka dibawa Allah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan apa yang kita baca saat ini ya, kita melihat bahwa bagaimana bangsa Israel menguji Allah atau mencobai Allah ketika dalam perjalanan mereka di padang gurun. Bagaimana mereka melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Di sini dikatakan bahkan di ayatnya yang ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu sesat hati, tegar tengkuk. Bahkan kita mau garis bawahi, mereka tidak mengenal jalanku. Mereka tidak mengenal jalan Allah pada saat itu. Nah saudara-saudara, sehingga di ayatnya yang ke-11 berkata, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kenapa di sini tidak dituliskan ke tanah perjanjian? Mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Tetapi di sini dituliskan mereka tidak akan masuk ke tempat, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentian adalah tempat yang di mana kita beristirahat, di mana tempat perhentian adalah tempat di mana kita selesai, saudara-saudara. Nah, inilah yang berbicara tentang kerohanian kita saat ini tentunya, saudara-saudara. Bagaimana ketika dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita selama berada di dalam dunia ini, kita harus berusaha bertanding untuk bisa masuk ke tempat perhentian itu. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama. Kenapa bangsa Israel, angkatan itu tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu atau ke tempat perhentian itu. Dengan cepat kita belajar. Kita buka di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 di ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28 bunyi firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah saudara-saudara, beberapa hal yang kita melihat yang menghambat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu adalah ketika ke-12 pengintai itu membawa kabar. Mereka membawa kabar, oh benar di sana memang berlimpah susu dan madunya. Hanya, ada kata hanya ini yang membuat bangsa Israel menjadi takut. Dikatakan bahwa di sana diam di negeri itu orang-orang yang kuat, kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Ini membuat bangsa Israel menjadi takut. Ketakutan inilah yang membuat mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian itu. Bahkan selanjutnya dikatakan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak artinya adalah belenggu, saudara-saudara. Masih ada belenggu-belenggu yang mengikat bangsa Israel pada saat itu. Enak berbicara tentang belenggu, saudara-saudara, sehingga dia tidak bisa masuk melihat tanah perjanjian itu. Nah kembali lagi saat ini saudara-saudara, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kita mengiring akan Tuhan, apakah ada ketakutan-ketakutan yang mengikat kita saat ini?
Apakah ada belenggu-belenggu yang mengikat kita saat ini, saudara-saudara? Mari kita mau lepaskan itu. Kita mau tanggalkan semuanya itu. Kita maju melangkah bersama-sama dengan Allah agar supaya kita bisa melihat tempat perhentian itu. Kita bisa memasuki tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Kita mau lepaskan ketakutan, mau lepaskan segala belenggu yang mengikat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini, saudara-saudara. Mari kita tetap terus kuatkan iman kita, ya saudara-saudara. Di tengah dunia yang tetap terus dalam kondisi yang membuat kita goyah iman kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, menguatkan kita, dan melepaskan kita dari belenggu dan segala ketakutan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami saat ini. Biarlah kami tetap terus kuat dalam Engkau, lepaskan segala ketakutan kami dan segala belenggu-belenggu kami, untuk kami boleh melihat tanah perjanjian itu atau tempat perhentian yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada Engkau Allah menyertai, memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berterima kasih bahwa setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.